Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan manajer dari Mas Pion. Berikut anggota kelompok kami. Nama saya Anissa Salma, NRP 130220170. Saya Patricia Evelyn, NRP 130120028. Saya Almira Vidya, NRP 130120024. Nama saya Aurela Paramita dengan NRP 130220354. Nama aku Teresa Devina Jalu, NRP 130120066. Nama saya Fel Karvinto Wibowo dengan NRP 130220111. Nama saya Johan Asnawi, NRP 130220274. Nama saya adalah Erika Patricia, NRP 130320230. Saya Maria Fernanda, NRP 130318240. Saya Rina Olivia Divayana, NRP 130220236. Bapak Hardi adalah manajer pemasaran PT Mas Pion. Beliau telah bergabung dengan PT Mas Pion sejak 2010 dan mulai diangkat menjadi manajer pada tahun 2020 dan sudah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Tanggung jawab manajer pemasaran PT Mas Pion secara umum adalah memantau stok yang tersedia, memantau permintaan pelanggan, menghandle tim sales, dan melakukan survei pasar. PT Mas Pion lebih berfokus pada distributor di bidang elektronik. Contohnya yaitu, yang pertama, small home appliances, seperti kipas dan air conditioner. Yang kedua, small home kitchen and major kitchen, seperti kompor. Ketiga adalah barang-barang yang berhubungan dengan dapur, namun tidak berarus listrik seperti rice box. Pertanyaan selanjutnya adalah, pihak-pihak mana saja yang berhubungan dengan manajer Mas Pion? Yaitu ada 2. Yang pertama adalah tim sales, yang berurusan dengan distributor atau store visit dan memantau perkembangan kompetitor maupun memantau stok. Dan yang kedua adalah tim admin, yang membantu sales di lapangan dengan menerima orderan by phone. Pertanyaan selanjutnya adalah, market apa saja yang ada di Mas Pion? Yang pertama adalah retail atau display, dan yang kedua adalah pasar online, dan yang ketiga adalah distributor. Lalu, tugas manajer marketing adalah mengawasi pergerakan pesaing dari pasar retail dan pasar online. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana seorang manajer membangun hubungan dengan pihak konsumen dan distributor? Yang pertama adalah dengan melakukan kunjungan pasar, tetap menjaga komunikasi dengan owner pada pasar distributor. Lalu yang kedua, untuk pasar retail juga sama, namun yang ditemui bukan ownernya, melalui anak buah atau PIC-nya. Poin selanjutnya adalah, layak tidaknya seseorang untuk menjadi distributor Mas Pion dapat dilihat dari mana sih? Sejak awal, Pak Hardi sudah membuat standar tersendiri, sehingga semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi distributor Mas Pion, dengan cara dinilai orang tersebut mampu atau tidak mengikuti ketentuan aturan serta standar yang sudah ditetapkan. Namun selain itu juga memperhatikan wilayah pasar dari calon distributor tersebut. Selama bisa mengikuti peraturan yang ada dan menghasilkan pelanggan baru, boleh-boleh saja. Lalu bagaimana cara manajer pemasaran mengatasi masalah dan keluhan yang didapat? Masalah paling utama di bidang marketing menurut beliau adalah bona jual, yaitu servis yang didapat pelanggan setelah pelanggan membeli barang dari suatu perusahaan. Masalah tersebut diatasi oleh Pak Hardi dengan cara, Pak Hardi suka meminta komplain setiap kunjungan pasar, agar tahu kesalahan dan kekurangan produk mereka apa saja, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan bisa segera diperbaiki. Dan bagaimana langkah evaluasi kerja yang dilakukan oleh bagian pemasaran Mas Pion tiap tahunnya. Setiap tahun Mas Pion selalu mengadakan evaluasi. Evaluasinya berdasarkan pada omset yang didapat. Namun yang dilihat bukan dari naik atau turunnya omset tersebut, melainkan tercapai atau tidaknya target marketing yang sudah dibuat Pak Hardi untuk tim marketingnya. Maka dari itu, hampir setiap minggu Pak Hardi membuat meeting-meeting kecil untuk membahas setiap masalah yang ada, meminta masukan, serta membuat evaluasi dari tiap masalah. Jadi kesimpulan yang kelompok kami dapatkan dari wawancara kami dengan Bapak Hardi selaku manajer pemasaran PT Mas Pion adalah, bagi PT Mas Pion sendiri, stakeholder yang terpenting itu ada 2, yang berasal dari internal dan eksternal. Untuk yang berasal dari internal yaitu employee itu sendiri. Terbukti dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa pentingnya membina hubungan baik dengan karyawan, baik tim sales, tim admin maupun tim take order, sehingga perusahaan dapat mencapai kinerja yang maksimal. Kemudian untuk stakeholder yang berasal dari eksternal terdapat distributor
dan konsumen. Di atas telah disebutkan bahwa PT Maspion memiliki standar dan peraturan yang harus dipenuhi seseorang agar mampu menjadi distributor PT Maspion. Beliau juga menyebutkan untuk menjaga hubungan dengan konsumen dan distributor. Beliau selalu mengadakan kunjungan pasar dan menemui PIC pasar retail. Saat kunjungan pasar, beliau akan meminta laporan komplain konsumen mengenai produk-produknya dan akan segera mengevaluasi produknya untuk meningkatkan kualitas barang agar dapat memberi kepuasan kepada konsumennya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.